Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Siap untuk mengikuti kegiatan belajar? Siap. Baik, kalau sudah siap, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa. Nah, Indra, silakan berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa asiyah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk kehadiran apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Iya. Jadi tidak ada yang apa, tidak ada yang sakit ya, hadir semua. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Teks, pidato, persuasif. Ya. Sekarang kita masuk pada materi baru ya, yaitu tentang ini. Teks cerpen, cerita pendek. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Ibu ingin tanya dulu. Kalian pernah membaca cerpen nggak? Pernah. Nah, kapan? Apa judulnya? Kapan? Waktu kelas 8 mungkin, kelas 7, kelas 8 ya, kelas 8 mulai. Ya, jadi kira-kira cerpen itu apa sih? Cerita pendek. Ya, cerpen itu cerita pendek. Kenapa cerita pendek? Karena tokohnya terdiam. Nah, lebih jelasnya sekarang tadi kita ini ya. Tadi kita ini mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian harus bisa menentukan unsur intrinsik apa saja yang ada di dalam cerpen. Kemudian yang kedua, kalian akan menganalisis unsur intrinsik apa yang terdapat dalam cerpen tersebut. Ya, nah jadi di dalam cerpen itu nanti akan ada unsur intrinsik. Ya, nah sekarang Ibu akan memutarkan sebuah film, ya film pendek. Nah, mengapa film pendek? Karena sejatinya antara film pendek dengan cerpen itu dia tidak jauh berbeda. Kalau yang ini sudah difilmkan, sedangkan cerpen itu dia masih berupa teks. Jadi nanti tolong kalian saksikan, kalian simak dengan baik filmnya, karena nanti Ibu akan menanyakan ke kalian tentang isi film tersebut. Ya. Iya. Siapa sih? Dosen kok sebenarnya? Sudah, taruh aja ditumpukan itu. Pak Mus, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Zi. Bagaimana kabarnya? Seperti biasa, sehat. Maaf ya Pak, tadi ada yang mau sampah sembarangan. Ini saya aja sekalian nuangin. Tidak apa-apa, nanti Bapak bereskan. Oh jangan dong Pak, Bapak kan lagi nyapu daun. Nanti susah lagi pisahin. Mending saya aja sekalian nuangin. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya masuk dulu ya Pak. Ya.
juga. Masih dompetku sama kayak sumur musim panas. Kosong. Jokes kamu susah banget ya. Iya. Yaudahlah, yuk kita beli apa kek, mie atau apa gitu. Nanti aku traktir deh. Nggak usah traktir deh sih. Aku ambil ini aja. Emangnya kenyang makan itu doang? Terus kamu nggak bayar nih? Ada kok gitu sih? Ya nggak apa-apa lah. Soalnya juga nggak bakal rugi gara-gara semua kayak gini. Lagian juga aku udah pernah nonton di sini dan ngalamin kemarin. Bukan masalah harga makanannya, Ri. Tapi emang kamu ngikutin proses nanti kejujuran yang sekolah kasih kita? Ya sekali-sekali lah. Iya deh. Minggu depan kalau mau jajan udah turun, aku ganti kok. Kali ini aku yang bayar. Tapi nanti kamu harus ganti kamu. Oke. Uang aku kan ribuan. Jadi kan ada 2.000. Aku nggak bisa lah ngambil uang pembelian dalam kotak itu. Nggak apa-apa. Nanti aku bisa ambil nasi buat makan siang di sini. Kasih Li. Kira-kira segini cukup nggak sebenarnya? Kayaknya. Pak, ada apa? Tidak. Bapak cuma agak capek. Bapak yakin cuma capek? Nggak mau istirahat bilang dulu? Jangan pulang kayak gini loh. Tidak. Bapak sambil mau cari barang yang hilang. Hilang. Hilang apa, Pak? Dompet. Dompet. Kok bisa hilang, Pak? Entahlah. Tadi jatuh waktu Bapak angkat karung sampah. Bapak sedang bingung. Nanti pulang. Balik Bapak. Balik Bapak. Jalan kaki saja. Tolong dong, Pak. Ini paling enggak mana harus bawa pulang? Jangan. Bapak nggak bisa menerima ini. Nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau Bapak pulang jalan kaki terus capek, besok nggak masuk, banyak yang kehilangan. Yang memperhatikan seperti ini cuma kamu sih. Sungguh. Terima kasih banyak ya. Sebenarnya uang yang aku tolak kemarin sih masih sisa. Apa aku ambil aja ya? Ya nggak apa-apa lah. Sekolah juga nggak bakal rugi gara-gara sponsor gini. Lagian juga aku pernah naruh duit lebih kok di sini. Gak. Aku udah berprinsip buat hidup dengan benar. Aku mau aku hidup dengan benar.
Dalam film tersebut menceritakan tentang penanaman sikap jujur dan cara di sekolah Ya, dia bercerita tentang kejujuran di mana kejujuran tersebut diterapkan di sekolahnya. Nah, jadi dari film itu kira-kira kalian bisa tidak kira-kira yang dimaksud dengan cerpen itu apa sih? Cerita pendek yang membahas satu permasalahan dengan tokoh yang terbatas. Ya, cerita pendek yang membahas satu permasalahan saja. Tadi permasalahannya apa? Tentang siapa tadi? Si Pak Mus atau si Z tadi? Ya, Z yang bagaimana? Yang baik. Ya, dia baik, kemudian dia kehabisan uang jajan ya karena dia membantu Pak Mus tadi kan. Nah, tetapi ketika dia mau makan bagaimana? Apakah dia mau menghilangkan rasa jujurnya itu? Sikap jujurnya? Tidak, dia tetap teguh dan hatinya bahwa dia harus hidup jujur. Nah, itu tadi filmnya ya, jadi intinya tentang kejujuran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya cerita pendek ini ya. Cerita pendek biasanya disingkat dengan cerpen. Ya, dia merupakan jenis cerita fiksi yang menyajikan permasalahan secara singkat. Yaitu makanya mengapa dikatakan sebagai cerita pendek karena permasalahannya singkat, gitu ya. Kemudian untuk ciri-ciri cerpen itu sendiri, yang pertama ini, cerpen itu dapat dibaca dalam waktu yang singkat karena ceritanya tadi yang singkat itu ya. Kemudian yang kedua, jumlah katanya kurang dari 10 kata, itu ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, latar ceritanya terbatas, seperti yang tadi latarnya cuma satu kan, hanya di sekolah saja. Kemudian permasalahan dan alurnya juga tunggal, ya, satu masalah. Kemudian diangkat dari cerita sehari-hari. Kira-kira itu tadi ceritanya tentang apa? Di sekitar sekolah kan? Ya, sekolah. Mungkin saja nanti kalian juga akan mengalami seperti itu, ya. Kemudian ceritanya tidak bertele-tele, maksudnya langsung ke intinya saja, yang tidak masalahnya tidak berkembang terlalu. Kemudian untuk ini unsur intrinsiknya. Nah, jadi ya unsur intrinsik di dalam cerpen itu dia ada 6. Ya, nanti kita akan mencoba menghubungkan isi film tadi dengan unsur ini. Nah, yang pertama unsurnya namanya ada tema. Ya, tema ini sama artinya dengan inti dari cerita. Nah, kalau film tadi kira-kira temanya apa? Siapa tahu apa itu temanya? Ayo coba Indra. kejujuran. Temanya tentang kejujuran. Nah, benar nggak yang dikatakan Indra? Nah, benar sekali ya Indra. Bahwasanya tadi film yang diputar itu tentang kejujuran. Kira-kira siapa tahu apa alasannya mengatakan kejujuran? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan Indra sebenarnya. Indra apa Indra? Karena pada film tersebut diceritakan tentang penanaman sikap jujur yang diterapkan di sekolah. Iya, penanaman sikap jujur yang diterapkan di sekolah. Contohnya tadi yang Suzy itu ya. Kemudian yang kedua ada tokoh dan watak. Nah, tokoh ini siapa? Pemain. Ya, pemain atau pemeran di dalam cerita atau orang yang memainkan ceritanya. Biasanya tokoh ini juga diikuti dengan watak atau sifatnya. Nah, kalau tadi ada berapa tokohnya kira-kira? 4. Yang pertama apa Bella? Z. Nah, sikapnya bagaimana? Jujur Sopan. dan pengertian. Ya, sopan, Baik. jujur, pengertian, baik. Itu tokohnya. Kemudian yang kedua siapa? Mutiara. Wataknya bagaimana? Baik. Ya, baik, suka memberi. Apa lagi? Jujur juga tidak? Ada tadi dia menggambarkan sikap jujur? Tidak ya, tidak tergambar sikap jujurnya. Nah, kemudian yang ketiga siapa? Ari. Ya, Ari itu ya. Ari teman si Z ya. Ya. Sikapnya apa tadi? Baik ya. Tidak jujur. Tidak jujur. Ya, bisa karena tadi dia mau ngambil milih tanpa dibayar ya. Ya. Kemudian siapa lagi yang terakhir? Pak Mus. Ya, Pak Mus wataknya sopan. Kemudian ya, satu lagi dia sabar kan tadi. Padahal dia sudah menyapu halaman sekolah dan ternyata siswanya masih membuang sampah sembarangan, tapi dia tidak mengukur ya. Dia tetap bersabar mengerjakan tugasnya. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya ada latar. Nah, latar ini dia ada 3, ada tempat, waktu, dan suasana. Nah, kalau di video tadi tempatnya di mana? Sekolah.
istirahat. Kemudian suasananya gimana? Bahagia. Ya, bahagia. Ini sebenarnya kalau suasana ini tergantung nanti pada penjelasan kalian ya. Kemudian alur. Nah, alur ini dia ada 3. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Maju. Kalau dia maju, dia menceritakan masa sekarang dan seterusnya. Jadi pada hari ini ceritanya. Tapi kalau yang mundur itu dia bercerita tentang masa lalu. Kemudian kalau campuran itu ada yang majunya, kemudian dia kembali ke masa lalu, balik lagi ke masa sekarang. Itu namanya campuran. Ya. Nah, kalau yang tadi kira-kira apa alurnya? Maju. Kenapa maju? Ini dari pagi. Ya, dari pagi lanjut ke siang saat jam istirahat. Berarti kan dia tidak ada kan mengingat masa lalunya? Nah, hari-hari sebelumnya tidak ada kan dia kembali ke masa lalu itu? Nah, berarti dia alur maju. Nah, kemudian selanjutnya ada amanat. Amanat ini adalah Pesan. ya pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita. Nah, kalau film tadi apa ulang amanatnya kira-kira? Dari film tadi? Ya, coba. Tidak boleh mengambil barang tanpa dibayar. Ya, kita tidak boleh mengambil barang tanpa bayar. Ya, betul, benar. Ada lagi pendapat yang lain? Indra apa? Kita harus selalu mengutamakan kejujuran. Ya, kita harus selalu mengutamakan kejujuran. Ya, yang disampaikan Ulan benar, yang disampaikan Indra juga benar ya. Jadi intinya dalam kehidupan kita harus selalu bersikap jujur. Nah, kemudian yang terakhir ini kan sudut pandang. Ya, sudut pandang ini cara pengarang menyampaikan cerita. Nah, kalau khusus untuk sudut pandang ini biasanya cuma ada di teks saja, teks cerpen. Kalau tadi di film kan dia langsung nih tokohnya bermain cerita. Nah, jadi tidak terlihat sudut pandang. Nanti kan ibu kasih kalian teks. Nah, sudut pandangnya nanti akan kalian temukan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, yang pertama ada orang pertama dan orang ketiga. Nah, jika orang pertama, seandainya di dalam teks itu dia hanya menggunakan kata aku dan saya. Nah, berarti dia perginya ke orang pertama. Nah, kalau dia orang ketiga, pada saat dalam teks nanti kalian menemukan kata iya, mereka atau nama orang, ya, itu namanya orang ketiga. Nah, jadi yang sudut pandang ini adanya di teks. Kalau film tadi tidak ada sudut pandangnya ya, karena dia langsung memainkan cerita. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Nah, kalau tidak, nanti kalian akan duduk berkelompok, ya. Jadi ibu nanti akan memberikan kalian sebuah teks cerpen. Ya, kalau tadi kan film, kita sudah menganalisisnya kan. Itu yang kita lakukan barusan. Kalian menentukan tokohnya siapa, kemudian wataknya apa, latarnya di mana, kemudian alur yang digunakan apa, amanatnya apa. Itu namanya kalian sudah menelaah unsur intrinsik. Itu yang di dalam film. Nah, sekarang ibu akan membagikan sebuah teks cerpen. Nanti teks cerpen itu akan kalian diskusikan, ya, akan kalian diskusikan unsur intrinsiknya. Ya, sekarang silakan kalian dulu duduk berkelompok. Ini nama kelompoknya. Menyesuaikan saja ya namanya. Ayo, silakan. Satu kelompok 4 orang. Kita ada yang 5.
dibaca nanti kalian akan menjawab unsur intrinsiknya. Ini tabel sudah disediakan di sini, tinggal diisi. Ya, sekarang baca dulu. Satu kelompok baca dulu biar temannya bisa mendengar. Nah, coba baca dulu. Baca. Ya. Roni cepat-cepat masuk ke kamarnya ketika mendengar motor ayahnya memasuki halaman rumah. Hari ini ia memang tidak mau menyambut ayah dan ibunya pulang dari kantor. Roni teringat ia menempelkan sesuatu di dinding ruang makan. Ini sepatu ayah yang berdebu berat dan suara tok 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 sepatu ibu terdengar jelas oleh Roni. Roni mana sih? Tanya ibu. Kamarnya jawab Sinta ke kamarnya. Tapi Roni berdebat. Dari kamu lewat depan cerita kaki suara benak, tak seorang pun memikirkan diriku, tak seorang pun di rumah ini berdiri. Hampir semua kawanku di kelas mengizinkan menonton pertunjukan lomba di Senayan. Tapi ayah tidak berniat melakukannya. Kata ibu, kartusnya mahal. Kata ayah, makan saja nanti. Kata kedua kakakku, apa sih bagusnya nonton robot? Padahal aku itu sekali menontonnya. Coba kalau ada pameran tanaman hias, pasti kedua kakak murid ikut. Kalau ada pameran elektronika atau mesin-mesin, ayah pasti tidak melewatkannya. Dan ibu kalau semangat kalau ada pameran. Apa boleh buat? Aku hanyalah seorang anak, saya tak berdaya. Aku hanya bisa kecewa. Roni sudah terdekat. Banyak mereka melakukan agar sudah saja. Ia merasa makin sedih dan menangis malam. Pertunjukan itu tinggal 3 hari lagi. Agaknya tidak ada harapan lagi bagi Roni untuk menonton pertunjukan musik itu. Tiap hari kawan-kawannya membicarakan pertunjukan itu. Tiap hari teman-teman Roni membicarakan pertunjukan itu dengan penuh semangat. Heri pasti akan berusaha menyalami si Robert. Roy dan Vicky akan sudah membeli kartu MIB supaya bisa melihat dengan jelas. Teman-teman yang lain pun akan pergi semua. Ada banyak yang membeli kartu juga. Bahkan Roni tidak punya kartu sama sekali. Tiba-tiba Roni mendengar suara dari suaminya. Rupanya ibu sedang menggoreng sesuatu di dapur. Lalu ada suara debur air di kamar mandi. Pasti ayah yang sedang mandi. Sekarang Roni sudah betul-betul yakin. Tak ada gunanya berharap suaminya itu dibenarkan. Dia berusaha memusatkan pikirannya pada pelajaran sekolah. Lebih baik belajar supaya ulangan besok berhasil baik. Sesudah itu Roni keluar dari kamarnya. Dia merasa agak malu dan mengubah tas yang tadi dikatakan. Roni berjalan keluar tengah. Di situ ada Sinta dan Tini sedang bermain tangan. Melihat Roni, Sinta berkata, kecewa ini. Roni diam saja. Berjalan ke ruang masak. Dia melihat ada 2 sekretar dan mengeluarkan tis pertunjukan masak. Bekas-bekas Roni mendekat dan membaca suratnya Roni. Sebuah lagi. Jawaban atas cerita nanti seorang dalam sesuai kalau Roni yang kami sadari. Semoga tidak kecewa lagi. Setelah mudah-mudahan sudah beberapa hari kami berusaha supaya ada orang yang sering menyukai baru hari ini kami berhasil. Kamu bisa pergi nonton dengan Mas Hari sesuatu. Nanti kamu akan diangkat dan nanti. Kebetulan Mas Hari juga ingin pergi. Kedua kamu sudah berusaha apa yang diantrikan. Saya dan ibu bersedia mengeluarkan uang murah dan membelikan sesuatu. Semua itu demi Roni yang kami sadari. Ayah, ibu dan kakak anggap jangan lupa kata ini dan ini. Roni semoga meski namanya ia begitu tidak. Selamat saat itu pintu kamar mandi terbuka dan ayah keluar dari kamar itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Saloni dengan gembira. Dan maaf aku itu sampah. Kalian yang aku tertawa. Dan lagi dan baik karena sebuah cerita tidak ada apa yang begini. Rupanya mereka menganggap surat itu
yang merasa malu sedih dan bermasalah. Jadi nanti ceritanya sudah baca ya. Apa tadi isinya? Tentang dari kedalaman seringnya isinya misalnya tema. Nah, jadi temanya ditulis di sini ya. Nah, apa temanya kira-kira? Ya, nanti alasannya apa? Ya. Kemudian tokohnya juga nama tokohnya tadi ada Roni misalnya. Jadi watak Roni itu apa? Tidak sabar, mengapa dia dikatakan tidak sabar? Ini jelaskan gini ya. Itu seterusnya. Kemudian latar kan ada 3 tadi ya. Ada latar, ya tempat, waktu dan suasana. Ini tempat, waktu dan suasana. Juga dijelaskan tempatnya di mana, kemudian alasannya apa. Ya, misalnya tempatnya di mana tadi disebutkan. Nah, boleh di rumah makan ketika apa di rumah makan itu. Nah, jadi di sini tulis ya. Kemudian alur juga seperti itu. Kenapa dikatakan alur ini atau maju atau mundur alurnya, kemudian apa alasannya? Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Nah, silakan menunjukkannya. Nah, yang ini kelompoknya sudah dibaca. Nah, jadi nanti cara menjawabnya bisa. Nah, jadi nanti misalnya tema, ya apa temanya, kemudian alasan kalian mengatakan temanya itu apa, buat di sini ya. Kemudian tokohnya, misalnya tokohnya tadi siapa? Roni, ibu, ayah, Roni, ibu, ayah, dan Cinta misalnya. Roni itu wataknya apa? Misalnya dia baik apa baik, misalnya ini contoh ya baik. Dan apa rasanya kalian mengatakan dia baik? Karena dia memberikan atau bagaimana memberikan bantuan. Jadi dijelaskan di situ ya. Nah, bisa paham? Lanjutkan. Ya. Ini sudah selesai dibaca. Atau isi ceritanya apa? Tentang apa isi ceritanya? Cerita seorang anak. Nah, kira-kira temanya apa? Nah, jadi nanti cara mengisinya, kalau kalian sudah dapat temanya apa, kalian buat di sini ya. Langsung diisi dalam kolom ini temanya apa, kemudian ini penjelasannya. Mengapa di temanya dikatakan ibu? Ya. Kemudian yang kedua tokoh. Nah, tokohnya ada siapa saja? Ayah, ibu, Roni, kakak. Nah, contohnya ayah. Nah, buat nama ayah di sini tokoh. Kemudian wataknya ayahnya apa? Ya, ditulis di sini. Kemudian mengapa dikatakan ayahnya baik? Jadi dijelaskan sedikit saja ya, penjelasannya sedikit. Kemudian latar juga seperti itu. Misalnya latar tempat, di mana latar tempatnya? Oh, di kamar. Mengapa di kamar? Apa alasannya? Jadi tulis di penjelasannya ya. Itu seterusnya alur, amanat, kemudian sudut pandang, ya. Nah, silakan bekerja. Ini kelompok 1 ya. Sudah selesai dibaca. Nah, tadi ceritanya tentang apa? Tentang apa ceritanya? Cepatnya kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman. Berarti itu tema ya, bukan? Nah, jadi cara mengisinya nanti ya. Misalnya kan ini sudah ada kolom 2 kan? Nah, misalnya temanya nanti ditulis di sini. Kemudian apa alasan kalian mengatakan temanya tadi apa? Kesalahpahaman. Ya, jadi dikasih penjelasannya. Kemudian tokohnya juga. Tokohnya ada siapa saja? Ada Kakak Roni, ibu, ayah. Nah, dituliskan namanya di sini. Kemudian wataknya bagaimana? Kemudian alasan kalian mengatakan wataknya seperti itu apa? Gitu ya. Begitu pun seterusnya latar juga seperti itu, alur, amanat, kemudian sudut pandang. Ya, kasih alasan yang di kolom 2 ini. Nah, silakan kerjakan. Iya. Silakan bekerja ya. Ibu kasih waktu 20 menit bisa. Bisa ya. Nah, silakan bekerja. Ya. Ya. Kali.
Bu, Ya. ya. Iya. Kan tadi dibaca kan? Tadi. Wataknya ya, kalau itu wataknya. Nah, ayah itu apa wataknya baik? Kenapa dia baik? Tadi ayahnya ngapain saja? Nih, lo ya. Berusaha untuk ayah berusaha untuk Tapi kecilnya kan ada. bisa jadi sini memberikan kejutan pada anaknya. Jelaskan seperti itu ya. Jadi kasih alasannya. Alasannya di sini. Iya, biasanya orang ketiga karena di dalam teks digunakan dengan Amerika iya. Amerika. Gimana nih kalau ayo kita ada ini jadi warna itu jelasnya kalau itu warnanya bagaimana? Jadi jelaskan mengapa Roni itu tidak sabar ya.
Kapan dia di dapur dapur namanya Berdiskusi di kamar Roni kan nangis. ketika siapa kapan di kamar Roni jadinya ketika Roni menyendiri ketika Roni Wah, jadi dijelaskan alasannya sesuai dengan isi cerita. Ya, waktunya juga seperti itu. Sorenya kapan? Kenapa dikatakan sore? kata ibu elok. Ya, apa baik dia itu? Jika ibu Ibu juga ya sore sore. memenuhi keinginan anaknya rasanya ya biar berbeda. Suasana bahagia. Kapan bahagianya? Dihadiahkan tiket Usaha memenuhi keinginan Oncan itu berbalik. Apa sih? berarti Biasa. Kok jadi apa sih kan? Kalau yang mana? Itu lama. Bisa deh. Tidak pernah sumber ya. Kan sudah mana bisa aku ada ibu bisa lah jadi nyanyi. Bila bisa kita ingin saya lagi. Kok lagu Garuda Pacar Hilang ya? Malu dari malu. Kok Nina Bu? Ibu. Udah ampun. Amanat kok acara orang menjelaskan ya, Bu? amanat kita tidak boleh langsung ya karena itu karena tidak cerita karena dia tadi dalam cerita tidak ada pas kepada Orang tuanya. sudah ini ya dan siap lagi ya kelompok Bella. dua ya Oke.
Bella tuh kan macam mereka deh. Dan sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Semuanya. Ya, rata, iya. Mana? Yang iya, Mengani tidak ya? Sudah ada yang siap. Kelompok Rani sudah. Orang Kalau dari itu deh, trauma bapak ibu guru yang mengajar di kelas sama sekolah. Di mana kan pindah? Nanti kalau nulis Seroni itu beda dan beda. Kemana sih? Kita bukan. Pak ya. sudah dan selesai. Sudah. Bella olah sudah, Bu. Kalau sudah selesai, nanti kita akan menyajikan hasil kerja kelompok. Ya, jadi nanti yang tampil perwakilan kelompok saja, yang tampil ke depan. Kemudian untuk kelompok lain boleh memberikan tanggapan, memberikan saran ataupun pertanyaan kepada perwakilan kelompok yang tampil. Keluarga Ya. rumah iya. Siapa dulu yang tampil? Kelompok 3. Iya, kelompok 1 boleh. Ayo. Siapa yang akan tampil perwakilannya? Indra. Ayo, silakan Indra. Di sini ya, Pak. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tadi. Unsur diskusi, tema kesalahpahaman, penjelasan, karena diajarkan tersebut menceritakan tentang seorang anak yang merasa dirinya tidak dibutuhkan dalam keluarganya. Namun pada akhirnya dia baru menyadari
Ternyata keluarganya menyayanginya. Kokoh, Roni tidak sabar sudah berburuk sangka, karena Roni berburuk sangka kepada keluarganya. Ibu dan ayah baik memberi perintah untuk anaknya, berbicara sama pada anaknya. Cinta dan Rini, Bayu dan Ucil, tempat di dapur, di kamar Roni. Waktu sore, suasana bahagia karena sudah mendapat tiket dan karcis. Ayo maju, karena menceritakan kejadian saat ini. Amanat, kita tidak boleh langsung membuat sangka tanpa mengetahui alasan yang sebenarnya. Menurut pada orang ketiga, kita menggunakan kata mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, kelompok lain bagaimana? Apakah ada tanggapannya, tambahan mungkin? Apakah ada? Boleh ya, silakan kelompok lain. Ada? Tidak ada? Sudah sempurna apa yang disampaikan oleh kelompok ini? 1. Nah, jadi tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah sesuai dengan isi teksnya. Juga sudah dijelaskan alasannya kan? Nah, jadi kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya. Nah, sekarang kelompok siapa lagi? Ayo silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Tema kesalahpahaman. Karena cerpen tersebut menceritakan tentang seorang anak yang merasa dirinya tidak dipedulikan dalam keluarganya. Namun, pada akhirnya dia baru menyadari ternyata keluarganya menyayanginya. Contoh, Roni. Otak Roni tidak sabar dan mudah buruk sangka. Karena Roni tidak sebalik mendapatkan tiket. Tokoh ayah, baik dan perhatian. Karena ayahnya tidak memberitahukan kejutan kepada Roni. Tokoh ibu, baik dan perhatian. Karena ibunya ingin memberikan kejutan kepada Roni. Sinta dan Rini, bawel dan penyayang. Walaupun terlihat menyebalkan, tetapi kakaknya Roni penyayang. Tempatnya di dapur. Ketika Roni menempelkan sesuatu di dinding, dan ketika ia memasak. Waktu sore, karena ketika ayah dan ibu pulang, suasananya bahagia. Ketika Roni dihadiahkan tiket nonton robot, alurnya maju karena cerita itu menjelaskan kejadian waktu sekarang. Amanatnya, kita tidak boleh langsung berburuk sangka tanpa mengetahui alasan yang sebenarnya. Karena Roni berburuk sangka kepada orang tuanya. Sudut pandangnya yaitu orang ketiga, karena di dalam teks menggunakan kata mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tambahan tanggapan mungkin dari kelompok lain? Ya, ini dulu ya kelompok. Karena di latar ada yang ketinggalan di tempat kamar Roni. Ya, ada kamar lain. Ada singlet ya? Oh, ada tadi. Ada. Jadi ditambahkan ada yang alasannya mungkin tidak dijelaskan sama Roni. Ya, ditambahkan. Apa ada lagi? Kelompok 4 ya? Ya, Tokoh Sinta dan Rini tanpa jadi ditambahkan Jail karena dia menjadi adiknya ya.
dia baru menyadari ternyata keluarganya menyayanginya. Toko dan watak. Toko Roni Korsak tidak sabar tidak bersangka. Ibu baik. Penjelasan berusaha memenuhi keinginan anaknya. Ayah baik berusaha memenuhi keinginan anaknya. Sinta dan Tini baik berusaha untuk memberikan karcis untuk adiknya. Latar tempat di dapur di kamar Roni. Ketika ibu memasak, ketika Roni menyendiri. Waktu sore ketika ayah dan ibu pulang kerja. Suasana bahagia ketika Roni mendapatkan karcis yang dia mau. Alur maju karena menceritakan masa sekarang. Amanat kita tidak boleh langsung berburuk sangka tanpa mengetahui alasan yang sebenarnya. Karena menceritakan tentang seorang anak yang berburuk sangka pada keluarganya. Sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata ganti orang ketiga. Contoh mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Baik. Apa tanggapannya? Ainil? Apa tanggapannya? Bagus. Kemudian sudah lengkap, sudah sesuai dengan desain. Sudah bagus ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok. Nah, selanjutnya yang terakhir. Ayo, kelompok Unis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tema kelamarahan anak tersebut menceritakan tentang seseorang anak yang merasakan dirinya tidak dipedulikan dalam keluarganya. Namun pada akhirnya dia baru menyadari ternyata keluarganya menyayanginya. Tokoh Roni tidak sabar dan mudah bersikeras karena Roni tidak sabar ingin mendapatkan tiket untuk menonton film robot sehingga dia merasakan bahwa keluarganya tidak peduli dengannya. Ayah baik karena ayah sudah menggantikan tiket Roni dengan mengeluarkan uang murah. Ibu baik karena itu sudah memberikan kejutan untuk Roni. Kakak peduli dan tidak sabar karena kakak sudah berusaha untuk antri membeli tiket untuk Roni. Latar tempat di dapur dan kamar Roni. Di dapur saat ibu memasak dan di kamar Roni saat Roni menyendiri. Waktu sore saat ibu dan ayah pulang dari kantor. Suasana bahagia karena Roni sudah mendapatkan tiket. Alur maju karena menceritakan masa sekarang. Amanah kita tidak boleh langsung bersangka tanpa mengetahui alasan yang sebenarnya. Sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata ganti orang ketiga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Ada tanggapan? Sudah ada? Sudah bagus sama dengan kelompok sebelumnya ya. Nanti kita masuk ke kelompok. Ya, tadi semua kelompok sudah tampil ya. Kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya, nah, jadi tadi analisis unsur intrinsik yang kalian lakukan itu sudah benar semua ya. Analisisnya sudah sesuai dengan isi teks cerpen dan ada juga penjelasannya. Nah, jadi sampai di sini kira-kira apakah masih ada kalian yang belum paham tentang unsur intrinsik teks cerpen? Tidak. Sudah paham semua? Nah, sekarang kembali ke tempat duduk yang asal ya.
PDK tadi tidak juga kita coba penelaannya. Kemudian di dalam teks kita juga sudah menelaannya. Nah, kira-kira menurut kalian nih, apa sih simpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ayo ulang, apa ulang? Unsur cerpen ada 6, yaitu tema, tokoh, latar, alur, alamat, dan sudut pandang. Bagus sekali ya, kita kasih hapus untuk ulang. Ya, jadi yang disampaikan ulang itu benar ya, bahwasanya di dalam teks cerpen ada 6 unsur. Yang pertama ada tema, tokoh, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Nah, ada enggak pendapat yang lain? Ya, boleh. Ini silakan. Cerpen adalah cerita pendek yang membahas satu permasalahan dengan tokoh yang terbatas. Ya. 2 jempol untuk Ainul ya, bagus. Jadi cerpen itu merupakan cerita pendek yang hanya membahas satu permasalahan dengan tokoh terbatas. Nah, oke, sampai di sini apakah masih ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, pada pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang teks cerpen, tapi kita akan menyimpulkan unsur intrinsiknya. Ya, itu untuk pertemuan berikutnya. Nah, kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah, ya, dikumpulkan minggu depan. Nah, sekarang silakan ditutup kegiatan pembelajarannya kepada si Aldin, pimpin doanya. Iya. Berat. Marga. Doa. Bersyukur.